Halo, selamat datang di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Hari ini kita akan ngebahas tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan GKI Fluid. Tentu saja kalau kita ngebahas tentang tema itu, kita butuh gembala kita ya. So, hari ini kita kedatangan Musa Erwin sebagai gembala kita yang akan ngebahasin tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan GKI Fluid. Iya, welcome to the podcast. Thank you Alfred. Iya, gimana first impression podcast kita dulu nih? Gimana? Pertama luar biasa sekali bahwa gereja makin maju berkembang dengan teknologi yang kita terus ikutin. Artinya gereja ini menjawab tantangan zaman. Yes. Bahkan ke depan harusnya gereja itu menantang zaman. Mantap, benar-benar. Ya, kita semoga podcast ini bisa jadi berkat juga ya, Se. Pasti. Iya, jadi kita seperti yang tadi kita bilang ada berita baik. Jadi kita di setiap podcast harus ada berita baiknya gitu. Amin. Amin. Iya, jadi gini kan kita mau ngomongin tentang masa lalu nih. Habis itu masa sekarang sama masa depan. Kita mulai dari masa lalu dulu kali ya. Aku kan sebenarnya dari GKI Fluid itu tahun 2017. Aku baru bertobat. Aku dari keluarga non Kristen soalnya, kayak gitu. Jadi aku baru tobat. Habis itu kok di China tobatnya, baru kesini dan masuk GKI Fluid 2017 gitu. Habis itu kan aku nggak tahu gitu kalau Musa Erwin pernah pelayanan, karena banyak yang bilang gitu kayak Musa Erwin dulu sebenarnya udah pernah ada. Aku kayak, hah masa sih? Kayak coba dong ceritain dikit, mungkin beberapa teman-teman kita nggak tahu gitu kan Musa Erwin datang ke GKI Fluid kapan, gimana perasaannya kayak gitu. Iya, saya memang pernah pelayanan bersama-sama di gereja Fluid ini. Waktu itu masih namanya GKJMB. GKJMB. Ya, sebelum bersinode menjadi GKY, itu namanya GKJMB Rayon 2 Fluid. Panjang ya. Jadi tepatnya tahun 2002 di bulan Juni saya bergabung di gereja ini. 2002. Saya SD 2. Jangan diterusin ya. Oke. Jadi waktu itu bergabung masih single. Jadi pelayanan di Komisi Pemuda. Kemudian membantu di bagian musik, ibadah dan musik. Dalam perkembangan kemudian menjadi dipercaya melayani di bidang subbidang PWG, pembinaan warga gereja. PWG. Iya. Gitu. Gimana waktu itu first impressionnya kayak waktu itu pelayanan berapa lama pelayanan waktu itu? Iya, 2002 saya bergabung sampai 2009. 2009 berarti 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun gimana tuh perasaan di GKI Fluid? Kayak apa first impression yang didapetin gitu di GKI Fluid? Iya. Saya kira kita semua sepakat bahwa gereja ini adalah gereja yang sangat kental di dalam kekeluargaan. Kekompakan, persekutuannya sangat hangat sekali. Jadi ini kesan yang sangat kuat yang saya bawa. Malahan saya setelah kembali ke bergabung 2019, kembali ke gereja ini, saya menemukan bahwa suasana itu masih tercipta dengan baik. Bahwa kekeluargaan itu masih hangat gitu ya. Masih sekali. Iya. Itu gimana sih? Itu sesuatu hal yang baik banget dan harus kita pertahankan dong pastinya. Ya, itulah menjadi sebuah ciri khas keunikan dalam kekristenan, persekutuan, koinonia yang harusnya ada di dalam tubuh Kristus. Ya. Benar. Tentu hal ini kita perlu tingkatkan lagi ya di masa akan datang, yang bukan hanya bicara kumpul-kumpul, makan-makan itu pasti, pasti dong. Pasti harus ada makan. Iya. Makan suatu mencarikan suasana. Kayaknya malam ini nggak ada makanan deh. Tapi ada minuman. Ada minuman. Oke sekali. Iya. Jadi untuk maksudnya dikembanginnya seperti apa? Maksudnya kayak apa yang ada di idenya, maksudnya gimana itu? Yang pertama, saya kira persekutuan itu bukan sesuatu yang hanya bersifat eksklusif. Iman Kristen secara doktrin pengajaran kita pasti eksklusif, pasti. Misalnya kita mempercayai finalitas Kristus, barangkali dinilai eksklusif. Tapi bicara cara hidup bergereja, hidup jemaat, seharusnya inklusif. Gereja yang terbuka, gereja yang menyambut, inklusif. Maka persekutuan yang hangat, yang kental ini bukan hanya sekelompok orang. Biasanya saya sama Alfred nyaman. Udah kita berdua, kita bertiga, kita berempat. Itu namanya eksklusif. Tapi harusnya kita kemudian terbuka. Oh iya, harus terbuka ya berarti. Betul. Orang lain boleh bergabung, kita menyambut. Itulah gereja. Saya berharap satu kondisi yang baik yang telah terbina sekian masa, sekian tahun,
Dan kita rindu menjadi gereja yang kemudian inklusif. Semua orang yang berbagian lintas golongan, lintas generasi boleh bergabung dalam komunitas keluarga GKI Pluit. Iya, ya. Itu suatu hal yang harus kita usahakan ya, karena aku juga masih melihat kayak sesuatu hal yang eksklusif itu pasti nyaman. Yes. Iya, pasti nyaman banget karena aku sendiri juga kayak kalau udah deket sama temen ini udah mainnya sama dia cenderung gitu. Begitu ya. Seperti itu, iya benar. Iya, Itu emang mungkin kecenderungan kita sebagai manusia yang pengen nyaman gitu kan ya. Tepat sekali. Ya, tapi kan kita benar juga sih, kita harus bisa mulai terbuka dengan orang-orang juga ya. Kita harus mulai kayak memberitakan Injil, kayak kita open sama semua orang juga gitu. Pasti. Kayak gereja kita open untuk non-Kristen ataupun Kristen yang beda gereja mau datang beribadah ya, welcome banget gitu. Betul sekali. Saya kira itulah esensi daripada tubuh Kristus ya. Ya, benar banget. Baik. Satu lagi saya kira bisa soal persekutuan, kekompakan itu juga berbicara bagaimana kita belajar terbuka. Belajar terbuka ya. Terbuka, menjadi orang yang otentik. Menjadi orang yang berani tampil apa adanya. Jadi kalau bahasa kasarnya, bahasa to the point-nya, ya tidak lagi bersandiwara, pakai topeng. Iya, aku agree banget sih. Iya. Karena malahan ketika kita open up seperti itu ya, aku malah melihat kayak kita malah lebih bertumbuh. Karena kita bisa lebih dekat lagi sama orang, dan ketika kita open up, orang lain juga bisa open up dengan kita. Kita saling belajar satu sama lain, saling membangun, saling mendoakan gitu. Iya. Jadi itu menurut aku salah satu keindahan dari sebuah komunitas kekristenan sih yang aku rasakan di sini. Betul. Gitu. Ya I hope emang nanti ke depannya mungkin ada beberapa teman-teman kita gitu kan yang merasa kayak aduh masih belum ada temen nih di gereja, ya mungkin bisa ikut komisi atau mungkin bisa lebih involve lagi di dalam, dan kita welcome banget untuk semuanya. Tepat gitu. sekali. Iya, itu sih untuk yang impression-impressionnya kita ya tentunya. Nah, tapi sekarang ini kita ngomongin tentang masa sekarang nih, tentang masa GKI Pluit sekarang ini kita lagi ngapain? Kayak ada kegiatan-kegiatan apa sih yang kita lagi usahakan, lagi kita jalankan kayak gitu? Khususnya pada tahun ini kita gereja oleh anugerah Tuhan memperingati perjalanan 50 tahun. Iya, 50 ini satu anugerah yang besar sekali yang kita harus menyadari bahwa bukan angka yang kecil, 50 tahun, satu perjalanan yang panjang sekali. Maka jejak anugerah Tuhan sangat terlihat dengan sangat jelas. Dan kita percaya apa yang kita kerjakan selama ini, sejauh ini oleh gereja ini, tentu banyak pendahulu yang telah merintis, mengerjakan dengan hal-hal yang luar biasa sekali. Betul. Itu sebabnya sekarang yang kita lagi fokuskan, khususnya menuju 50 yang kedua. Mantap, untuk 100 tahun, let's go. Iya. Di 2024 kita berfokus di dalam tema besar adalah Growing in Mission. Growing in Mission. Pelayanan misi dong saya. Tepat sekali. Mantap. Gereja yang berdampak, gereja yang berbuah, gereja yang dirasakan oleh dunia di sekitarnya. Oke. Nice. Ya, jujur pas tahun 2023 itu pertama kali aku ikut pelayanan ke Sumba. Oh, iya, itu benar-benar aku nggak bisa jelasin dengan kata-kata sih, tapi kayak benar-benar kayak hatiku itu gimana ya rasanya, kayak pelayanan misi itu luar biasa menurut aku. Jadi kayak untuk pertama kali experience itu ya, itu benar-benar kayak hati aku kayak gila, Tuhan luar biasa ya, Tuhan luar biasa ya, Tuhan pimpin aku ya, kayak Tuhan pimpin orang-anak ini ya. Jadi kayak hati aku mulai jujur kayak pelayanan misi itu powerful banget, dan aku berharap banget kayak mungkin ada beberapa teman-teman kita yang pengen pelayanan misi. Aku encourage banget sih untuk join, karena itu amazing dan luar biasa banget. Boleh Alfred cerita apa yang dikerjakan selama di Sumba? Iya, waktu itu kan kita ke Sumba, kita dari Pluit, habis itu kita pergi ke Bali dulu karena harus transit kan ya. Aku itu transitnya parah banget lagi, kita tidur di airport segala macam. Ya, tapi pas sampai di situ kita waktu itu aku jadi ketua youth, jadi kayak kita ada menciptakan kayak retret gitu untuk anak-anak lewah kayak gitu, dan kita buat acara retret buat mereka. Di situ ada api unggun, ada komitmen, kita ada kayak ngobrol deket sama mereka, bahkan kita ada duduk di saung bersama-sama, kita ngobrol gitu tentang Tuhan. Kayak gimana sih perasaannya kayak gitu, kayak kenapa sih Tuhan kayak gini, kenapa sih Tuhan begitu, habis itu kayak iya Tuhan ada yang kayak gini, habis itu kayak banyak banget conversation, kayak itu menurut aku kayak luar biasa banget, sangat luar biasa itu. Dan itu awalnya itu juga ada seal untuk yang apa anak-anak benar, iya. Dan aku ngeliat kayak mereka nyanyi, semangatnya mereka itu kayak wah itu luar biasa. Kayak aku ini kayak
Itu ibadah pertama aku langsung kayak aduh capek banget. Capek banget. Tapi iya. karena semangatnya semangat banget gitu, dan aku ngerasa kayak semangat apinya itu benar-benar membara dan itu kayak membakar aku juga sih. Oke. Jadi kayak aku kayak aduh ini sih orang-orang harus join sih, benar-benar harus join, harus Iya. benar-benar ngerasain kayak pelayanan misi itu seperti apa. Dan Boleh tahu berapa hari selama itu? itu kalau nggak salah 7 hari ya. 7 hari? Iya kalau Waduh. nggak salah, iya kalau nggak salah ada berapa 7 harian. Jadi kalau nggak pelayanan anak nyambung ke salah. Langsung ke youth. pelayanan youth. Iya benar, pelayanan anak habis itu langsung ke youth gitu, dan itu nggak bisa dikatakan dengan kata sih. Boleh tahu berapa anak-anak kita yang join? Berapa ya waktu itu ya? Ya belasan ada sih. Belasan Kayak anak-anak belasan, kita? Kayak belasan ya, iya. Itu ada belasan ya sih. Anak-anak pemuda, anak-anak remaja begitu? Iya, anak remaja sama pemuda gitu. Luar Yang biasa youth sekali. sama yang remaja join Yes. gitu, dan menurut aku ngobrol kan satu-satu sama mereka kan, dan mereka experience something yang kayak awalnya kayak datang kayak ya nih nggak bisa datang sebenarnya, tapi nggak tahu tiba-tiba bisa datang. Habis itu kayak benar-benar kayak Tuhan benar-benar kayak luar biasa banget. Iya. Bahkan ada waktu satu kejadian kita harusnya games ya. Kita udah siapin game segala macam, tiba-tiba hujan besar. Aku kayak aduh pusing banget nih, gimana. Habis itu malamnya api unggun. Wow. Jadi hujan besar kan. Terus Iya, kayak, aku cuma doa sama Tuhan, ya udahlah engkau yang pimpin lah Tuhan, kayak gimana. Habis itu udah kita tetap jalanin games dengan langsung tim langsung berombak, langsung bikin plan, kita jalanin selesai, hujan reda, habis itu cek api unggunnya bisa api unggun. Oh, thank God. Itu benar-benar kayak aku kayak itu padahal di belakang kita udah panik kayak ntar gimana Iya, gitu, iya, tapi iya, ya udah aku kayak ya udah serahin ke Tuhan aja, emang Tuhan yang mimpin. Right. Dan ya it was amazing. Itu sebabnya kita undang jemaat bersama-sama untuk Ya, tahun harus. ini. Bener. Tahun ini, ayo kita bekerja bagi Tuhan. Yes. Misi adalah sebuah kepercayaan Tuhan yang besar. Ladang sudah menguning. Benar. Ready to harvest. Ya, Yes, benar banget. yes. Iya. Untuk plan-plan untuk misi ada gak? Kayak untuk ke depannya ntar di GKI Pluit kayak ntar pas 2024 ini kayak ada plan-plan bakal kemana kayak gitu? Ya, bersyukur bahwa 50 tahun yang telah kita lewati dan Tuhan mulai meletakkan dasar-dasar untuk pelayanan yang lebih real di tengah-tengah zaman ya. Iya. Misalnya kita sudah mulai pelayanan konseling kepada jemaat ataupun non-jemaat. Terbuka sekali, terbuka. Ini bagian daripada pelayanan kepada jemaat. Ke masyarakat juga ya, Masyarakat juga. Benar. Yang kedua, kita mulai mengembangkan yang namanya klinik. Klinik Pratama namanya Hidup Baru. Hidup baru. Ya, kita percaya sekali ini sebuah jawaban yang dibutuhkan oleh masyarakat dan gereja hadir secara real sehingga mereka merasakan kehadiran gereja yang benar-benar membawa berkat kepada lingkungan sekitarnya ya. Iya. Dan bersyukur klinik ini sudah mulai beroperasi dengan sangat baik dan tentu ada perlu improvement sehingga di masa mendatang makin banyak orang yang dapat berkat melalui pelayanan sosial ini. Oke, iya. Sebagai banyak yang semakin datang dan kita improve terus ya, harus improve terus. Yes, betul sekali. Iya. Iya, kayak gitu sih. Itu tuh kegiatan-kegiatan sekarang ini ya, gitu. Iya. Mungkin ada ini kan kita tahun lalu kan ngomongin tentang growing in ministry kayak gitu. Growing in ministry, habis itu sebelumnya lagi growing in community segala macam kayak gitu. Nah, untuk plan ke depan ini kita kan bakal ngomongin tentang growing in mission. Iya. Ya, jadi untuk perjalanan sekarang yang buat memprepare itu ya, kayak kita ya sebagai jemaat tuh mesti ngapain, kayak apa sih yang kita harus prepare kayak gitu. Iya, jadi kalau bicara soal tema yang kami rancang hamba Tuhan memikirkan, kan awalnya adalah growing in spirituality. Ini hal yang paling basic ya, nggak mungkin tawar ya. Pertama-tama kita punya rohani yang berlimpah. Yang kedua, growing in character. Yes. Setelah rohaninya orang mulai dewasa, diuji dong Karakternya. Betul. Proses pembentukan karakter bukan 1 tahun, seumur hidup. Tapi bekalnya, fondasinya, basicnya kita dengan Tuhan dulu. Diuji dalam karakter. Yes. Nah yang ketiga, setelah karakter dilatih, diasah, mau nggak mau, kembali diuji. Lewat apa? Komunitas. Kita ketemu sama orang-orang dalam gereja, dalam komisi, let's say dalam kelompok-kelompok kecil, gesekan mulai muncul. Benar. Karakter boleh diuji nih. Kalau nggak ada ujian yang real, kita nggak naik kelas dong. Benar. Nah setelah kemudian karakter makin tajam, makin serupa Kristus tentunya, dalam komunitas keempat, yaitu tema tentang pelayanan. Semua orang-orang percaya adalah pelayan Tuhan. Benar.
Setelah kita punya karakter, kita punya rekan kerja, punya tim, kita mulai turun di dalam pelayanan secara konkret. Bukan di dalam gereja, di masyarakat, di luar gereja, Benar. tentu di keluarga kita melayani. Dan semua fondasi-fondasi pada goalnya, akhirnya apa tuh? Kita mulai keluar, yaitu mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia. Benar. Selagi hari masih siang, kita bekerja bagi Tuhan. Mantap. Tentu saja kayaknya kalau untuk pelayanan misi gitu nggak bisa sendiri ya, Sa. Iya. Ya, aku ngerasa kayak kita butuh komunitas kayak gitu ya. Kayak sekarang GKI itu kayak untuk membuat komunitas itu sendiri ya, Sa. Kayak kita ada program apakah atau kegiatan apakah untuk bikin komunitas itu gak, Sa? Oh, pertanyaan sangat menarik sekali nih. Iya. Saya bersyukur sekali bahwa gereja ini adalah gereja yang sangat kuat. Nanti saya ulang, kalau pertama tadi impresi saya kepada GKI Pluit, satu adalah tentang kekompakan, fellowship yang sangat kental sekali, betul ya? Yang kedua, saya punya kesan bahwa gereja ini sangat mementingkan hidup rohani. Jadi kita menemukan orang-orang yang begitu saleh dalam gereja, rohaninya sangat baik, para senior dalam gereja memberikan teladan yang luar biasa. Saya kira ini hal-hal yang saya kira perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan terus-menerus. Ya, harus sih Nah, itu. Nah, hal yang lain yang saya temukan yang kemudian menjadi sebuah arah gereja, bersyukur sekali nanti ini televisi bisa kita saksikan ada sebuah kalimat yang namanya adalah Chrysel. Yeah. Chrysel. Chrysel ini bukan program, Oke. tetapi adalah sebuah gerakan, movement. Bagaimana membawa seluruh jemaat, namanya juga Chrysel. Sel-sel yang membawa orang kepada Kristus. Sel-sel di mana orang mulai menghidupi Kristus. Ini satu nama yang besar sekali. Saya tahu nama terlalu berat ini, terlalu berat. Kita tidak mengambil nama-nama yang populis barangkali, yang lebih gampang, lebih mudah. Sengaja kami memberikan nama yang agak berat, tapi itulah cita-cita Tuhan. Setiap kita yang ditebus bukan masuk surga saja, tapi citra gambar Allah yang rusak oleh dosa dalam diri kita, Tuhan mulai pulihkan. Di mana kita ujungnya adalah serupa dengan Kristus. Betul. Nah, ini kita rindu sekali bahwa gereja ini jemaatnya yang Tuhan percayakan, mereka dituntun satu tahap demi tahap, di mana ujungnya mereka menjadi dewasa dan serupa dengan Kristus. Mantap banget. Jadi harapan dari Chrysel itu supaya kita lebih dekat lagi dengan Kristus dan bisa mengabarkan Injil juga dong ya sebenarnya ke orang-orang. Dan bahkan mungkin mentoring people juga ya untuk menjadi lebih dekat lagi gitu ya. Betul. Kan tadi Mas Aaron bilang kayak impression keduanya itu kayak penatua-penatua kayak elder-elder kita itu sangat taat dan saleh gitu kan. Dan mereka itu bisa jadi bukan hanya contoh aja tapi bisa membantu kita yang muda-muda, aku muda. Harus kasih dulu nih, saya muda. Ya, dan itu bisa kayak mengajarkan kita, memimpin kita juga kan dalam kehidupan ini gitu. Dan itu bisa terbentuk di Chrysel ya. Tepat sekali. Berarti intergenerasi ya, berarti dari umur yang tua sampai muda juga welcome. Betul sekali, betul. Jadi kalau saya mulai memberikan sebuah elaborasi soal Chrysel, Chrysel ini mempunyai 4 ciri. Saya beri nama bersama tim tentunya ya, 4P. Oh, 4P. 4P. Ini hal yang kemudian menjadi kontennya gereja. Ya, dengan gerakan yang kita munculkan namanya Chrysel. P pertama adalah penyembahan. P penyembahan. Berarti apa? Kami rindu setiap jemaat adalah jemaat yang menjadi seorang yang penyembah, seorang yang menyembah, seorang yang beribadah. Tentu konsep ibadah bukan hanya berada di hari Minggu di gereja. Itu absolutely kita menyembah Tuhan. Tetapi bukankah dalam keseharian kita adalah seorang yang menyembah Tuhan. Ini perlu dilatih, dibiasakan. Dalam pekerjaan kita pun adalah orang yang sedang menyembah Tuhan. Ini P pertama. Nah, P kedua adalah persekutuan. Oh, yang dari tadi kita ngomongin ya, Zat? Betul sekali. Persekutuan. Saya ulang, ini sebuah keunikan yang bahkan sebuah kekuatan yang gereja Pluit miliki. Fellowship-nya begitu kuat sekali. Tapi kita perlu memberi catatan bukan hanya eksklusif, tapi sekarang jadi inklusif. Terbuka pada semua orang. Persekutuan. Dan yang ketiga adalah pengajaran. Oh, teaching. Teaching, betul sekali. Kita nggak hanya kumpul-kumpul, hanya makan-makan, satu hal. Betul. Tapi di dalamnya tidak mungkin terlepas daripada firman Tuhan. Harus. Diarahkan dengan firman. Kita mulai belajar firman, kita punya pemahaman yang benar. Kita mulai mengenal Tuhan, mengenal diri, mengenal
sekitar. Dengan demikian kita menjadi orang yang holistik di dalam pengenalan akan Tuhan, akan kekristenan ini. Jadi pengajaran hal yang saya kira tidak boleh diabaikan di dalam gerakan yang kita lakukan ini. Penting banget, Mas. Betul sekali. Dan yang terakhir, P terakhir adalah bicara tentang pelayanan. Pelayanan ini menyangkut bahwa kehidupan Kristen adalah hidup yang holistik. Tuhan titipkan karunia, Tuhan titipkan talenta, Tuhan beri bekal kepada kita, dan kita pakai itu di dalam sebuah pelayanan, entah di gereja, entah di masyarakat, atau dimanapun saja. Misi di dalamnya. Nah, 4P ini adalah sebagai kerangka yang membawa semua orang-orang yang Tuhan kirimkan menjadi jemaat Pluit. Mereka akan katakan diarahkan, katakanlah mereka dibimbing untuk menghidupkan 4P tadi. Di sanalah mereka menjadi orang-orang yang ujungnya serupa dengan Kristus. Oke, benar. Yes. Ya, menurut aku itu memang hal-hal yang sangat penting sih, kayak nggak bisa Betul terlepaskan dari satu sama lain gitu. Kayak nggak mungkin nggak ada pengajaran yang tepat. Tentu saya semuanya itu jadi kayak malahan bisa ngawur banget gitu kan. Iya bisa. Dan bahkan kalau ada pengajaran yang tepat tapi nggak ada fellowship, berarti berasanya kayak keras cuma belajar doang gitu. Man, aku ngerasa kayak Farisi ya bahkan gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak emang itu suatu hal yang penting banget ya. Karena pengajaran itu juga menurut aku salah satu hal yang jujur aku sendiri aku sangat suka apologetik gitu. Tema-tema apologetik tentang tema-tema api. Dan menurut aku andai kan kalau di gereja kita lumayan fokus ke dalam api lagi atau kayak tentang mengenal Kristus lebih dalam lagi. Kayak andai kan kalau ada seminar kayak gitu, menurut aku itu sangat-sangat baik gitu. Noted. Iya, cuma kasih tau doang sih Nisa. Iya, karena aku suka banget gitu. Karena kan ada seminar kayak gitu kan, dan pertama kali aku waktu itu ini cerita singkat aja sih. Waktu itu aku lagi nonton film namanya itu The Cold Case for Christ. Yang dari Lee Strobel ya. Lee Strobel. Aku nonton itu tengah malam. Selesai jam 3 aku nangis di kasur. Wow. Aku bener kayak tinggalnya nangis. Aku cuma bilang kayak emang Tuhan bener ada gitu. Karena aku tipe pemikir. Jadi kayak aku tahu kayak Tuhan tuh ada, tapi aku selalu doubt itu. Aku kayak bener gak sih Tuhan ada? Kayak Alkitab itu real, tapi bener real gak sih kayak gitu. Jadi kayak pas aku nonton itu dan aku belajarin lagi, itu benar-benar kayak membuka hatiku lagi. Saya kayak benar-benar kayak makin yakin kalau Tuhan itu benar-benar Yesus itu ada kayak gitu. Benar-benar mati untuk kita. Gitu. Ya menurut aku itu luar biasa banget sih. Satu poin, saya mendengar kesaksian Alfred ini, saya terpikir bahwa bisa soal pengajaran ya, P yang ketiga ya. Jadi satu sisi kita memang membutuhkan katakanlah pengetahuan ya, pemahaman yang benar tentang firman ya. Itu satu hal bagi saya, satu hal. Tetapi bagaimana mempertemukan apa yang kita ketahui, pemahaman firman tadi, kita pertemukan dengan hidup kita. Iya, itu benar banget, agree. Nah, bagi saya itu adalah hal yang saya kira ya mungkin jarang terjadi atau jarang jarang diarahkan oleh gereja pada umumnya. Satu sisi ada gereja yang hanya berhenti pada sebuah pengalaman yang dikejar. Sisi yang lain ada gereja yang kemudian fokus pada pengajaran tanda petik teori saja ya. Akhirnya mencetak jadi farisi masa kini. Bicara soal doktrinal, dia tahu semua, dia ngerti, bisa mengkritisi. Tidak salah sih. Tapi bagaimana kemudian mempertemukan apa yang kita ketahui itu dengan hidup kita secara nyata. Membaca Alkitab satu hal. Setuju ya? Setuju banget. Ini hal yang basic bagi orang Kristen. Kita harus baca Alkitab. Mungkin orang Kristen baru ada yang 5 menit bacanya, 10 menit, 15 menit. Tapi baca, betul. Yang udah mulai makin bertumbuh bisa 15, 30 menit, 1 jam. Oke? Saya menghargai sekali. Membaca Alkitab. Saya asumsikan membaca dan mengerti ya. Kalau baca doang sih nggak ngerti ya. Kayaknya perlu ikut kelas katekisasi barangkali. belajar lagi. Perlu dibimbing. Benar. Jadi akhirnya kita membaca, kita mengerti. Tapi satu hal. Hal kedua, kita pernah membaca dalam Bible misalnya. Mazmur 1 mengatakan yang kesukaannya ia merenungkan Taurat itu siang dan malam.
perbandingan ya. Membaca Alkitab, let's say 1 jam. Merenungkan firman, berapa lama? Setiap hari, seharian. Betul sekali. Seharian. Siang dan malam. Wow, itu apa artinya? Tentu bukan berpikir kita nggak kerja, renungin. Oh, bukan begitu. Saya asumsikan, saya tafsirkan, itu apa artinya merenungkan siang dan malam? Itulah poin, mempertemukan firman dengan hidup kita, dengan hati kita. Membawa firman itu di kehidupan kita. Tepat sekali. Dari pagi pas kita kerja atau mungkin sekolah atau mungkin kesibukan kita, dan kita bawa itu terus, dan action kita itu based on firman Tuhan yang kita baca, yang sudah kita pegang. Iya. Ya. Di sanalah kemudian perubahan hidup mulai terjadi. Ya, I think untuk hal seperti itu nggak bisa yang kayak dengerin khotbah seminggu sekali, habis itu langsung, saya sudah menghidupi Kristenan kayak gitu. Tapi ya, mungkin sekali. harus kayak tadi Kresal ya, tadi ada juga kayak persekutuannya di mana kayak mungkin beberapa kali kita ketemu, saling menguatkan dan saling mengingatkan kayak ayo kita baca firman Tuhan, ayo jangan lupa kayak gini. Dan ketika kita ada struggle sama dosa-dosanya kita juga, kita bisa, kalau tadi kayak saya bilang kan, terbuka, saling membantu, saling mengingatkan juga. Menurut aku itu a beautiful community sih. Tepat sekali. Tepat sekali. Ya, itu semoga kita jalanin terus ya, Sa, untuk Kresel. Kita undang jemaat, ayo berbagian di dalam kelompok pemuridan Kresel. Kita bertumbuh bersama-sama, makin hari makin serupa dengan Kristus. Yes. Papa mama saya Kristen, Tuhan mau bawa GKI Pluit kemana? Ya waduh, di komisi Tuhan nggak mau saya nggak mau ke sana. Pelayanan itu gak hanya untuk orang tua doang. Jemaat mohon doakan kami para pemimpin.